Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Silakan angkat jempolnya. Apa kabar? Oke, power. Bapak Ibu semua terima kasih. Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kita akan membahas tentunya selalu di setiap Jumat ada agenda yang baru. Bapak Ibu semua mungkin sudah mengetahui ya bahwa di beberapa kantor cabang director kita sudah memberikan promo-promo begitu. Dan di Yogyakarta, tepatnya tanggal 9 yang lalu, sudah secara resmi, officially, Volten International Indonesia sudah melaunching Vinte, Bapak Ibu semua. Luar biasa, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Wah, tepuk tangan virtualnya mana? Bapak Ibu semua luar biasa ya, berarti ini merupakan kabar gembira buat kita. Karena apa? Karena market kita lagi-lagi bertambah. Kita tidak perlu mengganti, kita tidak perlu menggeser, kita hanya cukup menambah market lagi. Ya, seperti itu. Dan sebelum kita bertempur, sebelum kita berjuang di lapangan, maka baiknya kita siapkan dulu amunisinya, kita bertanya pada ahlinya. Dan hari ini, pada malam hari ini, kita akan membahas kesehatan pencernaan. Wah, bersama Vinte Premium Fiber tentunya dengan Dokter Paidon. Coba saya mau pagi, Dok. Semangat pagi, salam Oh, sehat, sudah ada. power, power, power. Oh, oke. Oh, sudah ada ya. Oh, nama akunnya iPhone. Oke, oke, Dok. Sudah dipin. Kayaknya sudah dipin sama tim kami. Tidak berlama-lama lagi. Ya, Dok. Bukan sombong, ini sebetulnya darurat ini. Oh, gitu. Ya, enggak, luar biasa. Oke, Bapak Ibu Oke, semua, saya tidak akan berlama-lama lagi karena akan banyak dan kita berikan tepuk tangan virtual kita. Mari kita berikan kesempatan ini, mari kita sama-sama belajar mengenai pencernaan bersama Vinte Premium Fiber, tentunya dengan Dokter Paidon. Silakan Dokter Paidon. salam sehat teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote. Assalamualaikum, namo buddhaya, swastiastu, shalom, haleluya, bisyami, swahamasya, salam kebajikan rahayu. Oke, topik kali ini adalah dengan, Ulang nyu uangnya, ulangin. wih, ada apa nih? Bergema. Oke, topik kita kali ini adalah sistem pencernaan, ya. Nah, sistem pencernaan itu, sebentar nih saya kasih lihat nih fotonya kemarin saya dari Jogja nih kemarin nih. Mobilnya keren ya. Kita pakai Willys. Baik, sistem pencernaan adalah salah satu sistem di dalam tubuh kita yang seringkali diabaikan, tapi kalau sudah ngadat dan atau sudah bermanifestasi, semua orang pusing dengan sistem pencernaan kita. Oke, kita mulai dengan saya mau coba memberikan informasi ini berupa ilmu pengetahuan ya, bukan semata-mata produk. Kenapa kita berbicara ilmu pengetahuan? Karena saya membantu memberikan teman-teman semua skill. Ya, bayangkan kalau di dalam satu pertandingan atau balapan sepeda motor, ya, ada motor Yamaha, ada motor Honda, ada Ducati, ada Suzuki, ya, macam-macam ya. Nah, saya masih ingat dulu sekitar 10-an tahun yang lalu itu motor Yamaha itu merajalela menjuarai berbagai MotoGP bertahun-tahun, padahal Ducati lebih cepat, padahal Yamaha Honda lebih responsif. Tapi bukan berarti produk motor Yamaha nggak bagus, cukup bagus, tapi yang penting adalah ridernya. Jadi sebelum lanjut nanti saya menyampaikan sama Anda cerita tentang Vinte Premium Fiber, ini saya mau sampaikan sama Anda hari ini saya memberikan skill pada Anda supaya menjadi rider yang jago. Karena walaupun kita hari ini membahas produk, nanti di depan itu satu saat ada aja nanti produk kompetitor yang membuat produk baru yang menambahkan 2 item aja, seperti kita sudah punya item yang bagus, mereka menambahkan 2 gitu, menambahkan 3 supaya seolah-olah lebih bagus. Dan selama ridernya Anda itu punya kemampuan yang bagus, apapun produk lawan nanti Anda siap, ya. Anda akan tetap bisa menyalip di tikungan, Anda akan bisa menjuarai pertandingan.
Ya, kita mulai hari ini dengan membahas salah satu sistem di dalam tubuh kita yang sering diabaikan, yaitu sistem pencernaan. Oke, boleh bantu slide, Kang Alfi. Nah, ini ada gambar mobil, teman-teman. Apa maksud saya memberikan gambar mobil ini? Ya, yang di sebelah kiri saya mau ngasih lihat itu hanya mesin dari mobil saja ya, engine. Masalah engine dari mobil ternyata untuk bicara mesin aja nggak segampang itu. Ada mesin, kemudian ada baterainya, kemudian dari mesin kemudian dihubungkan dengan transmisi, kemudian catalytic converter, muffler, kemudian gas buangan, terus kemudian bagaimana pengisian bahan bakar, dan kemudian ada sistem pengereman. Ini saya mau ngasih lihat gambar yang kiri adalah gambar yang sederhana. Gambar yang di sebelah kanan adalah gambar yang lebih kompleks dari satu mobil. Bayangkan, ternyata di situ ada masalah keamanan, ada masalah pembuangan, ada masalah powernya, ada masalah brakingnya atau remnya, ada urusan steering dan suspension, ada urusan chassis, ada urusan seatingnya, interiornya, sound systemnya, kelistrikan di dalam, air condition. Jadi satu mobil itu ternyata banyak sekali sistem yang bekerja sama. Makanya kalau bilang mobil bagus, nggak bisa bilang mobil bagus hanya gara-gara mesinnya aja. Mobil bagus hanya mesinnya aja, pas kalau suspensinya nggak enak, ya sama seperti duduk di gerobak, ya. Bokong kita ya pegel juga gitu. Oke, mobilnya bagus, suspensinya bagus, tapi air conditionnya atau AC-nya nggak bagus, ya nggak bisa juga. Mesinnya bagus, tapi remnya nggak bagus, ya nggak bisa. Nah, jadi kalau ingin membahas satu mobil yang bagus itu harus semuanya, ya, harus semuanya. Oke, kemudian boleh di slide lagi. Nah, ini ada dua contoh mobil ya, sama-sama mobil, sistem yang dipakai serupa tapi agak berbeda, teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya tentu suspensinya mobil yang di sebelah kiri, mobil LCGC, beda dengan yang di sebelah kanan, ya, Toyota Innova. Kemudian tenaga yang dikeluarkan dari mesin berbeda ukurannya. Kemudian kenyamanan di dalam berbeda, sound system berbeda, kemudian fasilitasnya berbeda. Artinya apa, teman-teman? Mobil boleh sama, tapi isinya bisa jadi berbeda. Nah, kemudian eh, isinya itu juga membutuhkan perawatan yang tepat. Sehingga mobil itu kalau misalnya dirawat dengan tepat, mobil tahun 80-an, sekarang tahun 2025 masih bisa ngacir di jalanan. Teman-teman pernah ngelihat mobil kuno masih bisa jalan dengan baik nggak? Original ya, original. Beberapa tahun lalu saya ngelihat mobil Toyota Corolla tahun 80 ngacir dengan kecepatan sekitar 110-an kilometer per jam. Luar biasa, ya. Dan memang saya lihat mobil itu waktu mulai ngegas dari pertama sampai mencapai kecepatan itu tidak gampang, teman-teman, tidak gampang. Ya, namanya juga mobil tua, udah 40-an tahun. Tapi bisa dipakai sampai kecepatan seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu juga saya pernah lihat mobil baru belum sampai 2 tahun sudah mogok di jalanan. Kok bisa? Karena perawatannya tidak bagus. Pasti tiap 5.000 atau tiap 10.000 tidak dikerjakan. Mungkin pengisian bahan bakarnya tidak tepat. Mungkin orangnya agak ceroboh dengan pengisian bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan sama teman-teman ada satu sistem dan ada produk yang berkaitan dengan sistem dalam tubuh kita, yaitu sistem pencernaan yang mau kita pelajari. Oke, boleh slide ya, teman-teman. Nah, di sebelah kiri saya mau ngasih lihat ada namanya sistem pencernaan. Sementara gambar di sebelah kanan adalah sistem tubuh manusia secara utuh. Ya, kalau yang di sebelah kanan itu Anda bisa lihat yang paling kiri atas, gambar kanan ya, ada sistem rangka, ada sistem otot, ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem syaraf, ada sistem sirkulasi. Bayangin, sebetulnya lebih banyak ya. Ini ada 6 sistem sekaligus bekerja di dalam tubuh kita, bekerja secara bersamaan. Dan hari ini kita membahas salah satu dari 6 sistem ini. Ya, jadi bukan, kita tidak membahas semuanya, tapi salah satu dari 6 sistem ini, di mana sistem ini sangat penting. Nah, sekali lagi saya ingatkan, tadi saya kasih ilustrasi mobil, betapa bahwa yang namanya mobil itu
nggak bisa hanya tergantung pada satu sistem, demikian dengan tubuh manusia. Tapi satu sistem pun harus kita memperhatikan secara serius, teman-teman. Nah, mungkin selama ini teman-teman berbicara ketika menghadapi masalah kesehatan, tidak terlalu serius dengan kesehatan Anda. Hari ini, kalau kita mau jadi pemenang, kita harus serius dengan kesehatan kita. Salah satunya sistem pencernaan. Kenapa? Pertama ya buat diri kita sendirilah, ya. Pertama buat diri kita sendiri supaya bisa berfungsi dengan baik, supaya tubuh kita terasa nyaman. Anda yang punya mobil nggak diservis, telat ganti oli, kemudian shocknya mati, misalnya kan tahu rasanya mobil nggak nyaman ya. Kalau pernah naik mobil yang rasanya kayak naik gerobak, Anda tahu padahal mobil bagus. Anda tahu. Nah demikian dengan tubuh kita. Kalau misalnya tubuh kita mengalami masalah di salah satu sistem, yaitu sistem pencernaan, misalnya Anda mengalami konstipasi atau apa ya, konstipasi itu apa ya? Susah BAB ya. Atau pada saat BAB mengalami hemoroid, BAB-nya berdarah dan pada saat keluar sakit sekali. Yang sakit kan cuma satu, tapi seluruh tubuh Anda merasakannya. Nah, bayangin kalau misalnya kita nggak mau peduli sama sistem tubuh kita, satu aja udah bisa bikin repot, apalagi kalau banyak. Nah, sekarang teman-teman, saya pengen memperlihatkan gambar sebelah kiri ini. Coba teman-teman perhatikan dengan detail. Ini adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu artinya begini, jalannya makanan mulai dari mulut, kemudian masuk ke stomak atau ke lambung, kemudian nanti masuk ke usus 12 jari, ya, kemudian nanti dia masuk ke usus halus. Nanti di usus halus itu makanan itu diserap ke dalam pembuluh darah dan makanan itu udah larut dalam darah kembali dulu ke liver. Di liver itu nanti makanan itu harus disortir dulu. Kalau ada racun, nggak dikasih izin masuk ke dalam tubuh kita. Ya, begitu seperti di bandara lah teman-teman. Di bandara itu, kalau misalnya Anda membawa tas ya, bagasi, tentu harus lewat dulu screener tuh, mesin screening. Ya, ketika mesin screening itu berbunyi atau memperlihatkan sesuatu, petugas akan segera meminta kita membuka bagasi atau koper kita, dan nanti kalau ada barang berbahaya, korek api, pisau, apalagi senjata, ya, atau barang-barang mencurigakan, maka itu akan ditahan. Nah, demikian dengan tubuh kita. Kalau ada bahan-bahan yang bersifat toksin, misalnya racun dari makanan, racun dari alam, kemudian apa namanya, dari pestisida, itu akan disortir sama liver, dan liver itu akan melakukan proses netralisasi racun, kemudian nanti racun itu akan dibuang. Nah, proses netralisasi racun dan pembuangan racun itu disebut detoksifikasi, dan ini sangat membutuhkan nutrisi, yaitu vitamin dan mineral, serta fitokimia alias bahan-bahan kimiawi dari tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi teman-teman, setelah nutrisi yang sudah oke, boleh lewat, akan diserap ke dikembalikan ke sistem sirkulasi, kembali ke jantung, dari jantung nanti di paru-paru itu darah yang mengandung makanan ditambahin oksigen dulu, kembali ke jantung. Nah, di jantung darah yang mengandung oksigen dan makanan kemudian akan ditransfer ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya bagaimana sisa makanan tadi? Sudah di usus halus kan sisa-sisanya akan terus jalan tuh sampai ke ujung usus halus, yang masih bisa diserap akan diserap gitu ya. Nah, kemudian nanti masuk ke usus besar. Usus besar itu ada di sebelah kanan bawah. Nah, tapi kalau kiri tangan Anda itu adalah sebelah kanan anatomis. Nah, yang saya maksud adalah masuk ke sebelah kanan anatomis atau sebelah kiri Anda, ampasnya akan dibuang dari mulai usus besar, dari bawah, naik ke atas, nyebrang ke samping, turun ke bawah, dan dibuang. Itu proses perjalanan makanan, dari mulai mulut, turun ke lambung, masuk ke usus halus, masuk ke usus besar, lalu dibuang. Nah, Anda harus bisa membayangkan proses ini. Ya, ketika proses ini terjadi, dan difasilitasi dengan baik, maka proses ini akan berlangsung mulus. Tapi pertanyaannya adalah begini, apakah Anda memfasilitasi proses ini berjalan dengan baik? Contohnya, apakah Anda makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan, seperti yang
Anda dengar dari mulut saya berulang-ulang baik di event offline maupun online. Kalau tidak, nah berarti siap-siap masalah penyakit di sistem pencernaan itu menanti Anda. Banyak nggak? Banyak banget. Banyak banget ya. Tapi hari ini kita nggak usah membahas sebanyak-banyak itu. Karena apa? Karena waktu kita terbatas ya. Nah, kemudian saya mau ini dulu, intermezzo dulu. Oke, slide lagi. Slide lagi. Nah, di sini ada saya kasih lihat gambar orang yang terlatih dan yang tidak terlatih. Ini sebetulnya menggambarkan sistem otot rangka dan pembuluh darah orang yang mau melatih dan yang tidak dilatih. Ya. Jadi ini adalah sistem yang berbeda dengan sistem pencernaan. Tapi ketika Anda mau melakukan aktivitas fisik dengan baik, ini hasil ini bisa diperoleh kalau sistem pencernaan Anda juga berfungsi dengan baik. Ya, jadi ini adalah ilustrasinya. Artinya teman-teman, kalau Anda masih malas untuk melakukan aktivitas fisik, khususnya olahraga, ya maka fungsi tubuh Anda ya biasa-biasa aja. Sebetulnya saya mau ngasih gambaran gini. Ya, kalau Anda bodinya yang di sebelah kiri dibandingkan dengan yang sebelah kanan dari dua video ini, itu sama kayak yang sebelah kiri itu mobil LCGC lah, Toyota Agya. Tapi kalau sebelah kanan itu ya Toyota Innova Zenix lah, begitu ya. Tergantung Anda mau badan Anda tuh kualitas Agya atau kualitas Zenix gitu. Ya, saya ngomong begini karena saya memang lagi senang lihat Toyota Zenix gitu. Bro Anggi tahu maksud saya. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang saya minta slide berikut. Oke, nah slide berikut. Saya mencoba meringkas ya teman-teman masalah kesehatan pencernaan ini. Kenapa? Karena masalah kesehatan pencernaan ini seorang dokter penyakit dalam aja itu butuh jadi dokter dulu ya 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kemudian jadi spesialis penyakit dalam butuh 4 tahun, kemudian jadi super spesialis gastro misalnya ya itu tambah lagi 1,5-2 tahun. Jadi adalah mustahil kita bisa mempelajari semua dalam waktu beberapa menit di hari ini. Cuman saya mau ngasih lihat ada masalah yang sangat banyak di depan mata kita. Cuman selama ini kita nggak pernah perhatikan bahwa itu adalah masalah dan itu adalah peluang dengan kehadiran Vinte Fiber, Vinte Premium Fiber kita. Nah, apa itu masalahnya? Nomor satu yang mau saya sampaikan adalah masalah gastritis atau sakit lambung. Ternyata angka gastritis atau sakit lambung atau sakit MAH di Indonesia itu bisa sampai 40%. Jadi kalau ada 10 orang di dalam satu ruangan, itu 4 orang punya masalah lambung tuh. Coba saya pengen cek, di sini ada nggak teman-teman yang punya masalah lambung? Coba katakan saya. Saya dong. Siapa yang punya masalah lambung di Indonesia? Banyak atau banyak banget ini? Banyak banget, saudara. Banyak banget. Ya, kenapa banyak banget? Tinggal tanya aja, lo makan buah nggak sebelum makan? Nggak, udah pasti punya masalah lambung. Makanya kalimat saya itu kalimat yang power sekali itu. Nanya makan buah 3 kali sehari sebelum makan, itu power, itu kata kunci. Begitu Anda tanya sama orang suka makan buah nggak? Nggak, udah pasti punya masalah lambung itu. Tinggal tunggu aja, kalau belum ya tinggal tunggu. Ya, masalah lambungnya apa? Misalnya, nanti kita ulang nanti ya, tapi saya mau ngasih ilustrasi dulu. Misalnya apa? Misalnya nyeri pada lambung, ya, nyeri pada lambung. Nah, nyeri dan mual, ini dua hal yang berbeda. Nyeri itu misalnya begini, Anda makan cabai sakit, nah, ya, atau Anda ketemu merica sakit, nah itu nyeri. Kok bisa itu? Itunya luka, ya. Dinding lambungnya luka. Kenapa bisa luka? Nanti kita ulang ya, tapi sekarang saya kasih preview dulu. Salah satu penyebab luka pada dinding lambung adalah gula. Salah dua adalah obat-obatan. Salah tiga, terlambat makan. Nah, salah empat, kombinasi 1, 2, 3. Nah, misalnya, saya dulu sering ketemu waktu masih mahasiswa, saya teringat banget saya tuh.
sebelum saya mempelajari ilmu wellness atau natural medicine, saya masih ingat sekali ujar-ujar untuk jangan minum kopi pagi hari karena bisa sakit lambung. Ternyata kemudian saya minum kopi tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah adalah kalau banyak gula di dalam kopi. Nah, ternyata satu kopi saset gulanya sekitar 25 sampai 30 gram. Beruntunglah kita dengan adanya produk yang inovatif berupa V-Cafe yang gulanya adalah cuma 5 gram dengan teknologi nano yang tidak melukai lambung. Ya, tapi saya mau ngasih tahu bahwa gula adalah masalah pada lambung kita. Jadi minum teh pakai gula, minum kopi pakai gula, itu bisa menyebabkan iritasi atau luka pada lambung sebab gula meningkatkan keasaman lambung. Ya, makanya orang di Indonesia punya masalah dengan lambung. Kenapa? Pertama, dia nggak makan buah. Kedua, konsumsi gula itu luar biasa di negeri ini. Luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah kekurangan asam lambung. Jadi banyak orang menurut saya tidak terlalu tepat di atas 40 tahun ketika mengalami mual habis makan. Kita bicara GERD ya. GERD itu kan makanannya keluar ya, masuk ke kerongkongan ya. Tapi ini yang saya mau bahas adalah habis makan mual. Bahkan saking sakitnya, saking mualnya sampai masuk ke berkali-kali juga kejadian cerita seperti ini ada di event-event seminar saya, termasuk saudara-saudara saya, kerabat saya, sampai om saya, tante saya, akhirnya masuk ICU 2 kali. Begitu saya sampaikan bahwa yang terjadi pada orang tua bukannya kelebihan asam lambung, tapi kurang asam lambung. Nah, kenapa? Karena selama ini percaya tanpa punya kemampuan assessment atau penilaian. Jadi orang percaya begitu aja diajarin sama dokter pun gitu ya. Kan ahli ya. Tapi wawasannya atau kebijaksanaannya kurang bahwa orang di atas 40 tahun produksi asam lambung itu makin lama makin berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Kenapa saya yakin pasti berkurang? Karena terjadi yang namanya aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah menuju lambung. Artinya kemampuan lambung memproduksi asam itu berkurang sebetulnya. Ya. Apalagi kualitas dinding lambung itu kalau kurang makan buah-buahan itu pasti kurang. Nah, cerita saya lagi nih, kembali ke om saya tadi. Ketika saya sampaikan bahwa om, itu Anda itu bukannya kelebihan asam lambung, tapi kurang asam lambung, ya. Makanya ketika saya sarankan untuk memulai makan buah-buahan, khususnya buah pepaya ya. Pepaya itu adalah buah yang aneh itu. Itu buah yang paling aneh sedunia. Itu Rolls Royce-nya of fruit itu. Tapi orang tidak tahu. Anda tahu dan Anda beruntung nih teman-teman ya. Teman-teman Volten Anda tahu Anda beruntung. Kalau saya bilang Rolls Royce-nya buah-buahan salah satunya adalah pepaya. Karena pepaya adalah buah yang kaya akan vitamin C, tapi juga banyak mengandung kolagen dan lendir, serta serat larut yang membantu proses pemulihan asam lambung, pemulihan dinding lambung yang luka. Jadi kalau Anda sekarang tidak mau mulai rutin makan buah-buahan, khususnya pepaya, Anda rugi, ya. Dan ini tidak bertentangan dengan produk Vinte Fiber kita, karena ini adalah complementary, ya, saling menunjang. Jadi dampaknya nanti ganda. Anda mendapatkan 1 tambah 1 sama dengan 5, sinergi. Rutin makan buahnya, konsumsi Vinte Fibernya, Anda mendapatkan dampak sinergi, ya. Jadi untungnya berlipat-lipat gitu loh. Ya, nah itu contoh tadi masalah lambung. Kedua, masalah yang sangat sering terjadi namanya irritable bowel syndrome. Jadi perutnya bukan sakit lambung ya, nggak ada masalah mah, tapi perutnya nggak enak aja, nggak nyaman. Jadi peradangannya ada pada usus, ya. Angka kejadiannya di seluruh dunia, di Indonesia saya nggak ketemu datanya, tapi rata-rata sekitar 10-25%. Kenapa begini? Karena lambungnya mengalami peradangan. Bayangin usus itu seperti pipa, teman-teman. Bukan makanan dalam volume yang besar, dan makanan itu mungkin ada yang bersifat tajam sehingga dia menggesek-gesek
dinding dalam usus Anda. Jadi usus ini seperti pipa, makanannya lewat, gesek gitu. Ya, sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi berpuluh-puluh tahun makanan Anda polanya seperti itu, nggak ada makan buah-buahan, maka si dinding usus itu akan mengalami nyeri-nyeri yang nggak jelas. Itulah sebabnya pentingnya mengkonsumsi buah-buahan sebelum makan. Kalau Anda rajin mengkonsumsi buah-buahan sebelum makan, dinding dalam usus Anda itu seperti dilapisi oleh serat larut yang ada dalam buah-buahan. Ya. Nah, kemudian konstipasi, susah BAB. Di seluruh dunia ini angkanya sekitar 4-27%. Siapa di sini yang suka masalah dengan buang air besar? Coba ngacung. Katakan saya coba yang suka susah buang air besar. Coba. Ah, nggak ada. Ya udah saya selesaikan nih materinya nih. Coba, mana nggak ngaku loh. Siapa yang suka susah buang air besar? Tuh, ngaku. Ya, coba. Berapa orang nih? Ya, cuma satu yang ngaku. Dua. Cuma dua. Bohong banget. Banyak ini. Apalagi ini di data secara year round ya. Ya, year round berarti setahunan. Nah, ini teman-teman, saya mau sampaikan, ingat-ingat, ini peluangnya. Ya, susah buang air besar secara tahunan dialami oleh banyak orang yang menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasanya tidak pernah salah, tapi yang dimakan saat menjalankan ibadah puasa yang salah. Pemilihan makanannya itu salah. Pola konsumsi minumnya salah. Sehingga terjadi masalah pada susah buang air besar. Di bulan Ramadan orang malas minum dan makan makanan buat sahur dan buka puasanya adalah yang kurang serat. Coba buka puasa paling enak makan smoothie buah-buahan yang di blender atau minum teh dalam kemasan yang rasanya manis pakai gula atau berbuka Gorengan, puasa. Dok. Gorengan, Dok. Gorengan dan sirup, betul lah. Bro Anggi, betul ya? Kebayang Iya, nggak? betul, Dok. Nah, kemudian nih ya. Jadi pertama itu yang dikerjakan. Kedua nih, kebayang nggak? Kebutuhan manusia akan air itu 30 cc per kilogram berat badan. Bro Anggi beratnya berapa? 70 kilo. 75, Dok. 75 berarti butuh satu hari 2,2 liter air. Mau Anda puasa, mau Anda nggak puasa, Anda membutuhkan 2,2 liter air putih setiap hari. Kalau di luar bulan puasa, mungkin Bro Anggi dengan sadar bisa memilih, oh satu hari minum air 2 liter. Tapi saat bulan Ramadan, coba pas buka puasanya minum es campur ya. Kemudian minum air putih segelas. Nanti habis terawih minum air segelas. Nanti sahur minum air segelas. Airnya cuma 3 gelas, air putih dikalikan dengan 200 cc. Kebayang nggak kebutuhan air yang harusnya 2,2 liter, Anda masukkan ke dalam tubuh Anda cuma 600 cc air putih. Apa yang terjadi? Itu kotoran keras, bos. Udah maya masuk gorengan, nggak ada seratnya. Kedua, airnya kurang. Nah, artinya nanti edukasi kesehatan pencernaan di bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat powerful untuk membantu orang bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih nikmat secara fisik dan nikmat secara spiritual. Nah, saya ingatkan ini ya, bahwa konstipasi itu adalah masalah banyak orang ya, di seluruh dunia angkanya 4-27%. Nah, khusus tahunan ini tiap bulan Ramadan terjadi. Walaupun sudah diingetin, tapi kadang-kadang godaan itu nggak tanggung-tanggung, bos. Ngelihat jualan takjil di pinggir jalan itu yang cuman biasanya makanan 10 macam bisa jadi 300 macam, bos, makanan, bos. Ya. Jadi ini ada sesuatu yang perlu kita cermati, ada peluang, kita bisa berbagi kebaikan dan kita bisa mendapatkan peluang di situ, ya. Kemudian hemoroid atau ambeien. Jadi waktu BAB berdarah. Nah, angka insiden kasus hemoroid sekitar 5,7% atau 12,5 juta orang dari total populasi di Indonesia. Kebayang nggak tuh?
Jadi orang di Indonesia, 5 dari 100 orang di Indonesia ambeien, tapi diem-diem, malu soalnya. Berak berdarah nggak mungkin dia cerita-cerita sama orang. Ya, kok bisa? Bisa, karena sistem pencernaannya kurang serat. Jadi memang kekurangan serat ini banyak sekali bikin masalah yang tidak membuat ketidaknyamanan. Saya bisa bercerita ini, kenapa? Karena saya punya masalah yang sama soal buang air besar. Ya, eh, ternyata saya punya masalah sistem pencernaan itu secara genetika memang agak sensitif. Saya punya masalah konstipasi dan hemoroid, ini dua cerita sekaligus, itu sejak SMP. Nah, kemudian saya menyadari itu SMP umur sekitar 15 tahun. Ya, 14 tahun. Nah, kemudian saya menyadari ini ketika di usia 30-an tahun, ketika saya mulai belajar yang namanya, apa namanya, bukan 30 tahun, sorry. 28 tahun sampai 30 tahun ya waktu koasisten saya mulai belajar tentang fitness dan saya mulai makan nasi dari beras merah. 15 tahun kemudian saya baru sadar betapa pentingnya serat. Nah, semenjak saya makan beras merah sampai saat ini, setiap saya makan beras merah, saya tidak punya masalah dengan pencernaan saya. Tapi kan nggak setiap saat saya bisa makan beras merah. Apa solusinya? Nah, solusinya makan sumber karbohidrat yang lain dan buah-buahan. Tapi, pernah nggak saya ketemu satu saat, satu tempat di mana tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan? Pernah, beberapa kali. Nah, pernah satu hari saya makan nasi yang bersantan, ya, makanan Padang, ya makanan Padangnya sih nggak salah ya. Itu 2 hari atau 3 hari berturut-turut itu saya makan nasi, rendang, ada sayur nangkanya, sebetulnya relatif relatif lumayan sehat ada sayur nangkanya saya makan. Tapi dan itu usia saya sekitar 33-34 tahun, ya. Tapi karena saya makan nasi putih, itu konstipasi dan hemoroid saya kumat, saudara. Kumat itu darah keluar netes itu dari anus saya. Itu saya bikin saya kapok. Ya, sampai sekarang semenjak kejadian itu saya, aduh, enggak deh ogah saya. Betul-betul mencoba memikirkan gimana, jangan sampai ya. Bagi Anda yang punya masalah hemoroid, ya, hemoroid alias BAB-nya berdarah, ambeien, saya tahu dan saya bisa bisa memahami apa yang Anda rasakan. Dan ini kata kuncinya adalah serat. Dan 5%, sekitar 4 sampai 27% orang di Indonesia punya masalah ini. Kebayang nggak betapa menderitanya mereka dengan masalah ini? Kalau hemoroid itu sekitar 5,7%. Betapa menderitanya mereka dengan masalah ini. Nah, masalah ini udah punya masalah gini, nanti solusinya adalah apa? Medikasi atau misalnya supaya nggak sakit, duburnya dicolok, begitu kan? Dengan obat-obatan tertentu, ya mikrolas misalnya. Kan nggak enak, bos. Lubang anus dicolok-colok gitu kalau supaya pengen BAB kan kagak enak. Ya, Anda mau minum kopi juga kalau Anda kurang seratnya ya nggak efektif lah. Nah, berarti apa? Salah satu solusi dari banyak masalah yang berurusan dengan pencernaan adalah serat, ya. Tapi ingat, serat bukan antibiotik. Jadi kalau pencernaan Anda punya masalah infeksi, bukan serat solusinya. Tapi kalau masalahnya mekanik, ya, masalahnya mekanik, memang serat salah satu solusinya. Nah, sekarang slide berikut, teman-teman. Slide berikut. Ini ceritanya Bro Alfi, boleh di slide. Uh, saya kasih lihat di sini di gambar, di sebelah kanan itu gambar masalah pada lambung ya. Masalah pada lambung itu ada heartburn ya, seperti panas lambungnya, kemudian gastritis, nyeri, kemudian peningkatan asam lambung, kemudian ulcer atau luka. Dan ini sangat berhubungan dengan gula, teman-teman. Nah, saya mau sampaikan sama Anda, ini jadi dari Harian Kompas menemukan ada 47,9 juta orang Indonesia mengkonsumsi gula berlebih. Menurut data Badan Pangan Nasional, rata-rata masyarakat Indonesia mengkonsumsi gula pasir 5,8 kg per kapita per tahun. Kalau data konsumen yang lain bilang 7,5 kg gula per tahun. Artinya apa, teman-teman? Artinya, ketika Anda sudah tahu fakta ini, Anda sudah tahu banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang punya masalah dengan lambung. Ya.
punya masalah dengan lambung, khususnya luka pada lambung yang bisa nanti bentuknya heartburn, bisa bentuknya gastritis, bisa bentuknya ulcer atau luka yang seperti pecah pembuluh darah. Solusinya apa ini? Pertama, solusinya adalah menukar, ngajarin untuk menghentikan gulanya. Tapi yang kedua adalah solusinya pulihkan lambungnya. Ada dua item yang sangat powerful, terkenal untuk membantu pemulihan lambung. Satu pepaya, yang kedua adalah aloe vera. Ya, satu pepaya, kedua aloe vera. Apakah buah-buahan yang nggak bisa? Oh, belum tentu bisa kok ya. Tapi yang sangat terkenal powerful, pepaya, aloe vera. Ya, nanti hubungannya dengan produk Vinte Fiber. Oke, slide berikut. Nah, sekarang saya mau membahas peradangan usus. Nah, peradangan usus itu Anda bisa lihat gambar di sebelah kanan ya. Jadi kalau di sebelah kanan itu kan gambarnya ada yang atas bawah, kiri kanan ya. Nah, yang kiri itu adalah gambar usus yang normal ya. Jadi seperti tabung dia tapi ada sela-selanya. Nah, di sebelah kanan atas itu ada gambar uh, usus yang mengalami perlukaan ya. Kemudian yang sebelah kanan bawah itu yang namanya Crohn's disease itu juga mengalami peradangan tapi sudah membentuk ceruk-ceruk atau fistula. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah sisa makanan yang masuk di dalam sela-sela usus akibat tidak tersapu bersih. Kenapa tidak tersapu bersih? Karena kurang serat. Inilah salah satu dampak dari kurang serat pada perut orang. Perutnya nggak nyaman, perutnya nggak enak. Ya, banyak nggak yang punya masalah ini? Banyak, teman-teman. Banyak sekali. Oke, nah sekarang slide berikut. Saya kasih lihat, saya ulang lagi yang tadi kita bahas. Gambar sebelah kiri itu, ya, sebelah kiri itu kan ada bagian yang warna hitam ya. Jadi usus besar ada yang bagian hitam ya. Nah, di situ banyak teman-teman sisa nanya di situ dari sebelah. Ini kan sebelah kiri ya, yang hitam itu sebelah kiri anatomis. Dari sebelah kanannya, atasnya, transversnya, kemudian yang bawah itu sebetulnya banyak sekali kotoran yang banyak kan kotoran yang tersisa di situ puluhan tahun. Kenapa? Karena kurang makan serat. Ini bikin orang apa? BAB-nya susah, perutnya kembung, beratnya bertambah, dan mencetuskan kalau buang air itu berdarah, dan ini berisiko memicu terjadinya kanker, teman-teman. Nggak nakut-nakutin. Memang fakta. Ya. Cuma memang pada event online ini, saya tidak membahasnya terlalu ilmiah. Kenapa? Karena kepentingan kita pembelajaran buat kesehatan saja. Ya, bukan seminar kedokteran ini. Nah, teman-teman, saya pernah mendapatkan pasien dulu beberapa tahun yang lalu, seorang tua dari NTT, kalau nggak salah ini berkesan sekali, usianya hampir 70 tahun, ya, punya masalah perutnya besar menggantung, ya. Kemudian pada saat itu saya menyarankan dia untuk memulai makan nasi dari beras merah dan mengkonsumsi serat, ya, serat tambahan. Ya, apa yang terjadi? Ketemu saya sekitar 2 bulanan kemudian, perutnya agak berkurang sedikit, tapi tidak terlalu signifikan. Tapi dia bilang apa? Perut saya berkurang, Bapak Dok, katanya gitu. Tapi yang jelas berat dia berkurang sampai 8 kilo, teman-teman. Kok bisa? Dia cerita sampai lebih dari seminggu itu BAB itu satu hari bisa 3 kali dan baunya sangat busuk gitu. Itu adalah salah satu contoh manifestasi ketika kotoran Anda itu memang sedemikian banyaknya di dalam usus kita, bisa 3-5 kilo ya. Nih Bapak ini mungkin sekitar 3-5 kilo di luar berat badannya juga ikut turun barangkali ya. Yang dialami oleh orang-orang yang puluhan tahun memang tidak mengkonsumsi makan berserat dengan cukup. Ya, taunya dari mana? Ya, nasinya nasi putih dan makan buah-buahannya jarang. Gampang kok ngeceknya. Suka makan buah nggak? Enggak. Kedua, suka makan nasi merah nggak? Enggak. Nah, udah itu, gitu. Itu calon itu udah, calon prospek itu teman-teman. Ya, calon prospek. Oke, sehingga masalah sisa kotoran yang nyangkut di usus besar ini, kolon namanya,
itu menyebabkan sembelit seperti gambar di sebelah kanan. Itu menyiksa sekali, teman-teman. Menyiksa. Berulang-ulang saya diundang ke berbagai institusi ya, perkantoran, banyak orang itu yang memang, bayangkan Anda mau meeting, Anda mau rapat, Anda mau presentasi, tapi kotoran itu seperti nyangkut di anus Anda, nggak keluar gitu. Nggak enak kan nih, ada yang ganjel-ganjel di ujung anus itu, di ujung pantat gitu. Nah, kenapa itu? Karena kurang serat. Nah, oke. Nah, teman-teman, kita sampai pada kesimpulan. Ya, slide berikut. Slide berikut, Bro Alfi. Nah, salah satu pencetus masalah pencernaan adalah kekurangan serat. Laki-laki dewasa seharusnya mengkonsumsi 36 gram serat setiap hari, perempuan dewasa sekitar 30 sampai 32 gram serat. Nah, sementara catat ya, rata-rata konsumsi serat masyarakat Indonesia hanya sekitar 10,5 gram per hari. Ya, tadinya masih lumayan ketika makan nasi putihnya, masih nasi putih yang cuman sekali giling, dulu warnanya kuning atau agak masih kuning atau agak hijau. Sekarang nasi putihnya udah pulen banget, sudah sangat kurang seratnya. Makan buah satu hari cuman satu kali, kadang-kadang lewat, dan sayur-sayuran dapat seratnya ya sekitar 10 gram aja. Ya, kurang. Nah, kabar bagusnya, ada solusinya untuk teman-teman, untuk kita semua, untuk Indonesia, untuk orang-orang yang punya masalah dengan kekurangan serat. Apa itu? Adalah Vinte Fiber. Oke, kita slide. Vinte Fiber adalah produk yang didesain oleh coach dari Volten International, Coach Edi, di mana produk ini didesain untuk membantu mencukupi kebutuhan serat. Ya, isinya adalah nomor 1 psyllium husk, kedua adalah inulin, ketiga adalah premix buah dan sayur, keempat ekstrak peach, kelima ekstrak mango, keenam ekstrak aloe vera, dan ketujuh stevia. Nah, teman-teman, saya mau skip dulu, saya lompat sedikit, langsung ke nomor 6 ya, ada ekstrak aloe vera. Tadi kita bahas ya, bahwa banyak sekali masalah pencernaan itu berhubungan dengan peradangan alias luka, dan selama ini tidak ada upaya, banyak orang yang tidak ada upaya untuk menyembuhkan luka pada sistem pencernaan. Kok begitu? Ya karena tidak tahu. Ubah apa pencernaan. Tidak tahu bahwa gula menyebabkan masalah pencernaan, kurang serat menyebabkan masalah pencernaan. Sehingga terjadi itu tadi gastritis atau luka pada lambung, kemudian irritable bowel syndrome, masalah pada usus, kemudian masalah pada kolon. Kenapa? Karena kurang serat. Nah, dengan bantuan ekstrak aloe vera yang ada pada Vinte Fiber, itu dia membantu memulihkan luka pada sistem pencernaan. Nah, inilah istimewanya produk Vinte Fiber dibandingkan produk lain. Ya, selain ada premix buah dan sayur, dia ada aloe vera. Kenapa buah dan sayur penting? Penting untuk memfasilitasi kebutuhan tubuh akan vitamin C natural untuk proses pencernaan. Ya, jadi ini adalah isi dari produk kita yang baru. Vinte Fiber isinya psyllium husk, inulin, premix buah dan sayur, ekstrak peach, ekstrak mango, ekstrak aloe vera, dan stevia. Nah, slide lagi. Nah, ini adalah ilustrasi awalnya teman-teman ya. Foto studionya belum muncul ya, karena kemarin kita masih ada agenda ke sana sini, jadi foto studionya belum muncul. Nah, ini adalah contoh buah-buahan yang ada di dalam Vinte Fiber. Nah, kita mau bahas sekarang isinya dari Vinte Fiber. Singkat aja, nggak banyak. Singkat aja. Yang pertama adalah psyllium husk yang berasal dari Plantago ovata. Nah, serat larut ini akan memberi manfaat kesehatan cukup banyak. Kenapa? Dia akan membuat kotoran itu jadi gemuk, volumenya besar, dan berair. Teman-teman, saya pernah ada di Amerika. Nah, waktu di Amerika itu saya ingat saya bermasalah dengan BAB, padahal makannya dengan di Indonesia relatif sama, tapi kok di sana masalah lebih sering timbul, kotoran saya itu kecil, hitam, kering. Jadi waktu dikeluarin sakit. Nah, kemudian setelah saya jadi dokter, setelah saya belajar nutrisi, saya baru tahu itu karena kekurangan serat.
Nah, dengan bantuan serat seperti yang ada dalam psyllium husk ini, dia akan membantu membuat kotoran itu menjadi volumenya gede. Jadi kalau kotoran tinja itu volumenya gede dan berair, itu ngebuangnya gampang, empuk soalnya. Kalau kecil keras, buangnya sakit, ya. Nah, kemudian serat larut yang ada pada psyllium husk ini juga bisa masuk ke dalam sistem peredaran darah kita. Nah, di dalam tubuh itu, di dalam sistem peredaran darah kita itu dia mencegah terjadinya penggumpalan darah sehingga istimewa sekali dia bisa membantu mengontrol kolesterol, gula darah dan asam urat sekaligus. Ya, kolesterol, kadar gula darah dan asam urat sekaligus. Kemudian dia membantu mengatasi sembelit, membantu mengurangi peradangan pada usus, membantu mencegah kanker pada usus, membantu proses penurunan berat badan. Tapi ingat ya, yang pertama diturunkan ini adalah beratnya berat ya, bukan berat badan yang kelebihan lemak. Kelebihan lemak hanya bisa dibakar dengan olahraga dan namanya kalori defisit. Ya, kemudian caranya gimana? Caranya dikonsumsi sebelum makan besar. Kedua, slide berikut. Kedua adalah inulin. Inulin adalah bahan alami dari akar cikori, termasuk dalam kelompok probiotik, prebiotik, yaitu jenis serat yang dapat menjaga jumlah bakteri sehat pada usus. Nah, begini teman-teman, di dalam tubuh kita ini banyak bakteri dan banyak jamur yang jika berada dalam kesetimbangan, desain dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dia akan membantu kesehatan pencernaan kita. Artinya gini, dengan adanya bakteri dalam pencernaan kita, maka proses pembusukan itu terjadi. Kenapa harus dibusukkan? Ya, supaya bisa dibuang nantinya. Ya. Kemudian juga bakteri dalam usus kita membantu proses pembentukan vitamin D dan vitamin K. Banyak sekali fungsinya. Nah, tapi jika seseorang misalnya mengkonsumsi antibiotik berlebih, maka keseimbangan bakteri terganggu. Jamur tumbuh lebih banyak. Dampaknya apa? Dampaknya orang jadi pengen makan terus-menerus. Nah, itu sebabnya kalau orang pernah dirawat mengkonsumsi antibiotik, ya bukan berarti dokternya sengaja ingin Anda bermasalah dengan antibiotik. Antibiotik adalah obat untuk membantu life saving, memelihara kehidupan. Tapi misalnya karena satu kondisi terjadi terlalu lama, ya Anda harus paham ya bahwa harus segera dibantu sistem pencernaan probiotik atau minimal prebiotik. Ya, dan inulin yang asalnya dari akar cikori ini bisa membantu kesehatan pencernaan kita. Jadi inulin adalah prebiotik, media untuk memelihara probiotik dalam usus. Probiotik membantu mencegah sembelit, probiotik membantu kontrol jamur dalam usus, membantu kontrol gula darah, membantu memberi rasa kenyang lebih lama dan mencegah risiko kanker usus. Oke, slide berikut. Kandungan tambahan. Nah, kandungan tambahannya adalah peach, apel, dan aloe vera. Tadi kita udah bahas ya aloe vera sedikit, tapi sengaja saya dulukan untuk memberi penekanan, ya, memberi penekanan akan keunggulan produk ini. Nah, sekarang peach. Peach itu kalau Anda konsumsi nanti akan membantu kulit lebih halus dan lembab, mengurangi potensi alergi, dan membantu pencernaan. Jelas, dia membantu ada kolagen alami dalam apel ada seratnya namanya pektin yang membantu pencernaan, kemudian membantu mencegah GERD dan kontrol kolesterol dengan diabetes. Dan aloe vera tadi kita udah bahas, membantu kontrol diabetes, anti peradangan, dan membuat kolagen agar kenyal. Ini bukan kenyak ya, kenyal. Jadi kombinasi ini, peach, apel, dan aloe vera ini adalah kombinasi untuk mendukung produk Vinte Fiber sehingga mengurangi peradangan, membantu volumizing kotoran. Nah, ini membantu mengurangi peradangan. Kemudian tambahan adalah bahwa ekstrak peach, apel, dan aloe vera juga membantu proses pembersihan sisa atau sela usus. Ya, oke. Jadi ini adalah produk knowledge kita, basic produk knowledge kita. Tentu nanti untuk yang lebih lengkap, lebih lebih menggigit dan perlu misalnya Anda ingin interaksi pada saat kita seminar offline, saya minta Anda datang sebab akan lebih powerful, isinya akan lebih bermakna buat Anda. Nah, sekarang
Vinte Fiber ini, jika Anda mau konsumsi rutin Vinte Fiber 1 kali sehari sebelum makan, Anda boleh pilih makan siang atau makan malam. Bagusnya sih makan malam, ya. Nah, karena kalau Anda makan sekitar 8 sampai 12 jam, misalnya Anda makan jam 6 atau jam 8, nanti jam jam 4 6 pagi Anda bangun tidur, itu udah siap tuh. Anda ngopi dengan V-Cafe. Nah, kopi itu akan mempercepat pergerakan usus, ya, merangsang pergerakan usus. Nah, kemudian yang terjadi nanti BAB-nya bisa lebih nyaman, ya. Jadi yang pertama adalah nanti dia akan membantu menurunkan berat badan, khususnya feses. Ya, berat badan ini khususnya feses yang mungkin terselip di sela-sela usus. Nah, teman-teman, buat yang Anda kelebihan berat badan atau memang selama ini mungkin sangat jarang makan buah dan atau sayur, ketika Anda mengkonsumsi Vinte Fiber rutin, dalam waktu 1 bulan, tanpa olahraga ya, jadi saya ngitungnya bukan olahraga, mungkin berat Anda bisa turun 3-5 kilo. Saya tidak janji. Tapi ada yang 3-5 kilo. Kenapa? Sisa kotoran, sisa yang nyangkut di usus yang selama ini nggak kebuang. Apalagi ditambah dengan aktivitas olahraga dan mengatur makan yang baik. Kemudian berkurangnya toksin, sisa feses di usus akan membuat kulit menjadi lebih bersih dan sehat. Ya, kalau ususnya kotor, nyangkut di sela-sela usus, itu toksinnya bisa kembali terserap ke dalam tubuh, bikin wajah jadi kusam. Kalau ususnya bersih, wajahnya bisa lebih cerah. Nah, contoh begini, teman-teman coba perhatikan deh, banyak nggak perempuan-perempuan muda usia 15-25 tahun yang masih muda, mungkin banyak yang kulitnya putih bersih tapi mukanya jerawatan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena pencernaannya kotor akibat kebanyakan makan gorengan atau junk food yang lain dan kurang makan buah dan serat. Ya, dengan bantuan Vinte Fiber, sistem pencernaannya dibersihkan, kulit wajah itu bisa berkurang itu peradangan pada wajahnya itu. Ya. Nah, kemudian poin ketiga, melapisi dinding sistem, ini bukan Verna nih, typo dia, salah dia. Sistem pencernaan ya. Melapisi dinding sistem pencernaan dengan syarat larut sehingga mengurangi peradangan. Jadi teman-teman, kalau Anda makan dulu Vinte Fibernya, baru Anda mulai makan, maka yang pertama dilakukan Vinte Fiber adalah dia memfasilitasi tubuh Anda dengan vitamin dan mineral, sehingga proses metabolismenya lancar. Yang kedua, dia akan melapisi dulu dinding usus dia, jalan duluan tuh. Di depan makanan Anda, jalan duluan. Sehingga ususnya akan terlapisi. Jadi ketika nanti makanan baru ngikut, itu gesekan antara makanan dengan dinding lambung berkurang. Ya. Nah, kemudian ketika Anda makan Vinte Fiber sebelum makan, itu nanti perut Anda akan lebih kenyang. Ketika perut Anda lebih kenyang, nafsu makan berlebihan itu kurang. Bukan nggak boleh makan enak, boleh. Tapi makan enak, misalnya nih Anda makan nasi dengan ayam goreng tepung gitu. Ya cukup 1 porsi aja, jangan sampai 3 porsi, misalnya begitu. Ya. Nah, kemudian dia akan ngeblok lemak. Seandainya Anda masih makan junk food, saya tidak sarankan ya. Tapi seandainya Anda masih makan junk food dan Anda konsumsi Vinte Fiber, dia bisa ngeblok lemak-lemak yang jahat untuk supaya tidak terserap lebih banyak ke dalam tubuh. Ya. Kemudian poin pamungkasnya adalah ekstrak premix vitamin dan mineral dan buah-buahan akan membantu proses pencernaan, dan pamungkasnya adalah ekstrak aloe vera akan membantu pemulihan luka atau peradangan pada lambung dan sistem pencernaan. Jadi ini adalah produk kita yang powerful, dan sekali lagi saya ingatkan, Anda sekarang adalah punya ilmu Valentino Rossi dengan motor Yamaha. Sorry, kalau ada yang masalah Honda, ini cuma ilustrasi aja ya. Mungkin Honda lebih bagus, mungkin Ducati lebih bagus ya ngakunya. Dan mungkin ntar ada produk lain yang ngakunya lebih bagus. Kita punya itemnya segini, ntar misalnya dia tiru tuh. Misalnya bisa aja dia tiru kopi produk dari Vinte Fiber, dia tiru, ntar ditambahin 2 biji atau 3 biji gitu. Kan namanya kompetitor bisa aja ya. Tapi Anda sudah tahu bahwa menambahkan ingredients itu juga nggak selalu membuat suatu produk itu lebih baik hasilnya. Kenapa? Sebab hasil yang baik adalah kombinasi antara kualitas produk dan skill, informasi dari orang yang menawarkan produknya. Ditambah tentunya bonus yang baik dari perusahaannya. Baik, demikian isi Zoom kali ini. Saya kembalikan kepada Bro Anggi, karena sudah jam 9 rupanya. Saya kembalikan.
Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Dokter Paido. Di luar biasa ya. Betapa powerful penjelasannya dokter, dok. Ini luar biasa ya. Selalunya diulang-ulang dan memang selalu ada materi-materi baru nih kalau Dokter Paido nih. Jadi emang pencernaan tuh penting banget ya, dok ya. Apalagi bulan puasa ya. Iya, pertama memang ini sangat penting. Kedua, potensinya yang punya masalah pencernaan kan besar sekali. Pertama tadi kita lihat bahwa yang punya masalah gastritis di Indonesia itu 40%. Ya, betul. Satu. Kedua, yang konsumsi gula di Indonesia banyak banget. Pasti lambungnya bermasalah. Betul, Ketiga, betul, betul. yang kurang makan buah di Indonesia bukan banyak lagi, banyak banget. Nah, Banyak ditambah banget. ada event tahunan. Event tahunan adalah bulan Ramadan. Ramadan. Sekali lagi, bulan Ramadannya sudah mengajarkan kebaikan, Betul, sudah mengajarkan kontrol hawa nafsu, betul. ya. Tapi yang dikontrol hanya hawa nafsu yang itu gitu. Sementara hawa nafsu makan dikontrol tapi dihajar gitu. Iya, 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 iya. Ya kan? Memang benar ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan ya bahwa bulan puasa itu kan jam makan kita hanya di waktu malam ya, lepas maghrib Ya, lalu sampai dengan sebelum subuh begitu. Jadi memang minum itu pasti jarang banget, dok. jarang ya. Nah, Mm-mm. sekarang kan udah minum jarang kan berarti kotorannya keras tuh. 3 hari Iya, pertama masih sembelit lah bisa, itu, dok. tapi setelah itu yang tidak biasa menjalankan pola hidup sehat itu akan mulai bermasalah, perutnya nggak enak. Ya. Hmm. Sementara Pertanyaan, banyak pertanyaan orang yang, berikutnya, dok. Hah? Oh iya, Kenapa? lanjut, lanjut, dok. Lanjut, dok. Oke. Sementara banyak orang yang merasakan badannya lebih ringan, proses detoksifikasinya terjadi saat bulan puasa, memang kebaikan secara biologis terjadi, tapi sayang tidak difasilitasi. Ya, tidak difasilitasi dengan pengetahuan sehingga terjadi masalah. Nah, sekarang teman-teman punya pengetahuannya dan punya solusinya. Mantap nggak? Iya. Punya pengetahuannya, punya solusinya, sehingga sekali lagi Anda berbagi kebaikan Mhm. sambil Anda mendapatkan apa namanya dampak finansial, betul ya? Jadi Betul. kan paling enak tuh kan kalau kalau orang tanda kutip menjual bahan-bahan yang kurang sehat sama menjual bahan-bahan yang sehat, tentu pahalanya beda dong. Mhm. Nah, ketika sudah tahu di situ, menang poin di situ, apalagi sekarang produknya unggul, kenapa nggak maju sekarang gitu? Maju sekarang. Ya, ini luar biasa ya. Pertanyaan dari saya terakhir, dok. Mungkin ini mewakili 420 orang yang hadir hari ini. Ya, Dok, di depan kita ada bulan Ramadan. Sebentar lagi lah, karena ini kita udah kemarin sudah melewati nisfu Syaban. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Untuk menjaga stamina tetap prima, saran dari Dokter Paidon, apa aja yang harus kita konsumsi nih? Vinte dicampur dengan apa? Terus jamnya apakah sahur kah? Apakah buka puasa kah? kalau Vinte fiber memang dikonsumsinya ya saat berbuka puasa. Berbuka puasa ya? Iya, berbuka puasa dengan Vinte fiber adalah sesuatu yang powerful. Ya, Sebelum makan, dok. Berarti belum kita makan, batalin batalin dulu, dulu. lalu Ya, Vinte Premium Fiber. ya Vinte premium fiber. Nah, kemudian tentunya nih, kalau ingin punya badan yang berstamina, kurangi menu yang digoreng, apalagi goreng tepung. Oke, 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 oke. Baik, baik, baik. Ya, seandainya digoreng pun goreng rumahan, singkong, ubi, pisang goreng, oke. Kolak, oke. Ya, Kolak. kan? Oke, jajanan pasar seperti ketan hitam, lupis ketan hitam itu banyak yang black tea itu membantu meningkatkan pemanfaatkan tenaga dan tubuh kita. Kenapa? Karena jahe hitam membantu mengoptimalkan tenaga kita. Oke, terjawab.
Berarti buka puasa, batalin dulu pakai air putih, Ya, Vinte Premium Fiber, ya, sahurnya pakai jahe hitam. pakai Entah jahe itu hitam. black tea, entah itu Vicave, entah vitamin, susu vitamin ya, begitu ya? Betul. Nah, tapi Oke. untuk misalnya mendapat nutrisi tambahan di pagi hari atau Mhm. malam hari, silakan. Buat pengen menjaga kekebalan tubuh, vitaminnya dipakai. Oke. Siap. Ya, Oke, Dok. baik. Mudah-mudahan Oke. bermanfaat. Tapi masih banyak yang gatel, gampang. Nanti kita bikin event. Nanti kita bikin event. Kita Iya, keliling mungkin dengan event buka bersama begitu di iya, kota-kota Anda. iya. Sebelum buka puasa. Syaratnya puasa. Masa buka puasa? Oke, nanti kita akan atur kembali apakah nanti akan ada safari Ramadan begitu ya di kota-kota Anda. Ditunggu saja dan didoakan saja Bapak Ibu semua. Sekarang saya juga tadi memulainya jam 9:10. Oke, baik. Bapak Ibu terima kasih. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Paidon. Terima kasih, Dok. Ilmunya powerful sekali. Terima kasih. Jangan kapok ya, Dok ya, selalu digangguin oleh Volten Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu semua. Perhatian, atensi, dan terima kasih sudah mengundang banyak sekali tim Anda. Saya harap Anda mengundang 4 tim aktif Anda pada malam hari ini, maka Anda akan mendapatkan jalur aktif yang powerful dengan penuh dengan nutrisi dan knowledge. Khususnya knowledge hari ini, malam hari ini, Vinte Premium Fiber. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita jumpa lagi di Jumat yang akan datang, begitu ya. Oh ya, sebelum kita tutup, SS begitu ya. Kurang lebih ada di Magelang, Solo, Bogor, Kerawang, Serang. Wah, jadi bagi Anda yang ada di lingkaran dan di circle kota-kota itu, silakan Anda menjadi good promoter pada setiap pertemuannya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Sukses untuk Anda semua.